Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Sebelum dilanjut, yuk jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Semua umat muslim pasti sepakat dan meyakini bahwa rezeki hanya Allah yang mengaturnya. Hanya Allah lah pemberi rezeki lagi maha kaya. Manusia hanya berikhtiar, Allah yang menentukan hasilnya. Lalu bagaimana cara agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah? Berikut kami telah merangkum beberapa cara yang bisa kita lakukan agar rezeki kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap dalam koridor Islam dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. 1. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur memang mudah untuk diucapkan hanya melalui lisan. Namun pada kali ini yang dimaksud bersyukur tak hanya lewat lisan saja, namun dibuktikan dengan perbuatan pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dalam hal ini tentulah jelas kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai nikmat yang tampak kecil hingga nikmat yang sangat besar. Hal tersebut yang nantinya akan lebih menambah turunnya nikmat-nikmat Allah yang lain, termasuk rezeki-rezeki kita. 2. Jadilah orang yang dermawan. Seperti yang kita tahu, kedermawanan seseorang akan membawanya kepada kebahagiaan dan ketenteraman. Sebaliknya, orang yang teramat kikir dan bakhil malah akan menambah kesusahan dalam kehidupannya, termasuk akan menyempitkan rezeki-rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. 3. Kejarlah akhirat, maka dunia akan kau dapat. Peribahasa dan makalah tersebut sangat ampuh bila kita jadikan pegangan dalam hidup kita di dunia ini. Sebagai manusia yang Allah ciptakan di dunia dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah lalai terhadap hak dan tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras. Dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Nomor 4, hindari pamer.
Sifat pamer, ria, dan ingin dipuji oleh sesama salah satu sebab rezeki kita seret dan sempit. Oleh karenanya, janganlah pamer. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya dan kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, yakni setan itu, adalah teman yang sangat jahat. Quran Surah An-Nisa ayat 38. Itulah tadi beberapa ulasan bagaimana agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video berikutnya.